Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, mahasiswa semester 3A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview jurnal hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni dan Bapak Dendi. Di sini saya akan mereview pertemuan ketiga dengan jurnal yang berjudul Penyertaan dalam tindak pidana korupsi atau telah terhadap kelalaian dalam penyertaan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang telah lama ada. Di masa awal Orde Baru, pemerintahan menerbitkan Kepres nomor 28 tahun 1967 tentang pembentukan tim pemberantasan korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dilakukan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malah memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970, yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi 8 yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya. Masih di tahun yang sama, mantan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal lanjutan Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rejim baru yang dipimpin Soeharto. Padahal usia rejim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah J.J. Rizal mengungkapkan, Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati, dan lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurut dia tak ada kompromi apapun dengan korupsi. Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dan beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada GBHN tahun 1973 tentang pembinaan aparatur yang berwibawa dan bersih dalam pengelolaan negara. Dan yang kedua ada GBHN tahun 1978 tentang kebijakan dan penertiban aparatur negara dari masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, penguatan liar, serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pidana korupsi. Yang keempat, Kepres Nomor 52 Tahun 1971 tentang pelaporan pajak para pejabat dan PNS. Dan yang terakhir ada Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang operasi penerbitan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.